الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. Maka sebelumnya Bapak ingin menyampaikan masalah musik atau lagu, nyanyian. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum musik. Hukum musik. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Antar madhab begitu. Termasuk juga di dalam internal madhab seperti madhab Imam Syafi'i. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kita lihat kenapa sebagian ulama mengharamkan musik. Semua menggunakan kaidah usul fiqh, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ini kaidah usul fiqh. Hukum itu berkutat kepada ilat atau sebab. Baik adanya ilat, adanya hukum. Tiada ilat, penyebab, tiada hukum. Itu yang digunakan. Kenapa sebagian ulama memandang musik itu haram? Gini, di masa itu penggunaan musik dan lagu-laguan itu diiringi dengan kemungkaran-kemungkaran. Apa kemungkarannya? Lagunya membangkitkan syahwat, pakaiannya membangkitkan syahwat. Ini perhatikan terutama anak-anak ini. Anak-anak, kadang-kadang orang tua juga pasti senang kan? Kemudian diiringi dengan mabuk-mabukan, bahkan sampai perzinahan. Musik di masa itu diiringi dengan kemungkaran-kemungkaran tersebut sehingga dipandang al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Karena musik dipakai, diiringi dengan kemungkaran-kemungkaran, maka akhirnya hukum musik jadi haram. Sampai sekarang semakin ramai musik yang haram itu. Makanya anak-anak santri jangan salah pilih musik. Ada musik yang membuat kita lalai dari Allah, ada musik yang membuat kita ingat kepada Allah. Jadi ulama terdahulu nggak salah mengharamkan musik karena ada ilat, ada penyebab. Dalam musik itu diiringi dengan kemungkaran-kemungkaran tersebut sehingga mengakibatkan musik dihukumi dengan haram. Kalau lihat kitabnya mah capek dan pusing ya, tentang uraian para ulama tentang musik, capek, panjang, berbeda-beda. Mending yang mudah aja lah sama ulama yang update. Ulama terdahulu abad ke-1, abad ke-2 menghukumi musik, kondisinya kita tidak tahu seperti apa dulu. Nah, jadi kalau ada musik yang diiringi dengan kemungkaran-kemungkaran tersebut, jatuh kepada haram. Sampai hari ini berkembang tuh musik seperti itu. Jadi para fuqaha, ahli fikih menghukumi musik terbagi dua dengan alasan tersebut. Para sufi, para mursyid, nah ini yang luas ilmunya. Pingin yang luas, pingin yang sempit. Kalau baju pakai yang sempit gimana? Enak nggak? Nggak enak. Para sufi, ahli tasawuf, para mursyid lebih luas lagi. Pemahamannya luas. Termasuk bukan hanya lihat ilat atau sabab yang zohir, tapi dirasakan oleh kolbunya yang disebut zauq. Musik itu dikembalikan kepada hukum asalnya, tidak dilihat penyertanya tadi. Kalau tadi dilihat penyertanya, mabuk-mabukan, zina, buka aurat. Sekarang dilucuti yang mengikuti kemungkaran-kemungkaran itu. Maka hukum musik pada asalnya adalah jaiz atau mubah atau boleh. Kalau musik itu tidak disertai dengan kemungkaran-kemungkaran tadi, kembali kepada hukum asal. Asalnya adalah ibahah, boleh, jaiz. Maka karena alat musik itu alat, hukumnya jaiz. Para ulama sufi
kembali, kalau hukum yang asalnya jaiz, hukum musik itu jaiz, tapi kalau disertai dengan kemungkaran-kemungkaran, berubah hukumnya, yaduru ma'a ilatihi, jadi haram. Tapi kalau alat musik itu asarnya, efeknya membuat kita jadi ingat kepada Allah. Bahkan kalau di kalangan para sufi itu, alat musik itu alat yang menghubungkan kita dengan Allah. Karena Allah itu thayyib, baik, maka musik itu pun baik, bisa menghantarkan qalbu kita kepada Allah. Ya. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis tentang musik itu, hukum musik itu. Nah, kita ingin musik ini menjadi alat untuk kebaikan. Musik itu menjadi media untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan itu? Kehusuan. Jadi zikir kepada Allah, bahkan tumbuhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama sufi jauh lebih dalam. Musik bisa membuat kita ma'rifat kepada Allah, dengan musik membuat tumbuhnya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pandangan fuqaha, ahli fikih, dengan ulama sufi, ahli tasawuf atau para mursyid. Nah, jadi kita jelas ini, khususnya bagi anak-anak muda, jangan asal musik. Ya, kalau dalam musik itu ada yang mengiringi kemungkaran-kemungkaran, jatuh kepada haram. Membuka auratnya, kemudian lirik lagunya membuat bangkitnya syahwat kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Ada mabuk-mabukan, dicampurkannya laki dan perempuan, joget-joget gitu. Bahkan sampai kepada perzinahan, ini jelas-jelas haram. Nah, alhamdulillah kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, simple. Alat musik itu alat, hukumnya mubah, boleh, tergantung yang mengiringinya. Ini mah alhamdulillah tuh pakai gamis lagi. Pakai cadar lagi, alhamdulillah. Ini yang hadirnya juga campur apa enggak? Enggak, tuh, alhamdulillah. Nah, inilah musik Islami. Jadi musiknya yang diislamkan. Ya, musik yang diislam, musik itu alat, kita islamkan musik itu. Jadi musiknya kita islamkan, liriknya, lagunya yang membuat bangkit kita beribadah kepada Allah. Musiknya yang membangkitkan keimanan, keyakinan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, inilah namanya musik religi atau musik Islami. البقيء الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير